Halo teman-teman, selamat datang di podcast Mas Nah hari ini. Kali ini kita akan mengobrol bareng sosok inspiratif Bapak Ridwan, seorang bapak bekerja sebagai kuli bangunan. Ceritanya menarik karena meskipun pekerjaannya penuh tantangan fisik dan perjuangan, beliau tetap semangat demi keluarga dan bisa memberi inspirasi buat kita semua. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Bapak Ridwan. Halo. Apa kabar hari ini? Baik, baik. Kerjanya di sini gimana Pak? Lancar? Alhamdulillah lancar hari ini. Perkenalan dulu Bapaknya sendiri. Saya nama Ridwan, umur 48 tahun, sebagai pekerja bangunan. Bapak bisa ceritain sedikit tentang keseharian Bapak Ridwan sebagai kuli bangunan? Ya. Ya, sementara ini saya sebagai kuli bangunan masuk di Quick Chicken, ya, tugasnya kerjanya di sana sini. Setiap ada openingan saya berangkat di mana aja. Itu Quick Chicken itu di mana Pak? Quick Chickennya sementara ini udah terutama yang banyak di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi, Kalimantan yang sudah mulai dikerjakan. Di luar daerah ada Pak? Ya, ada banyak. Apa yang membuat Bapak pertama kali memilih pekerjaan sebagai kuli bangunan? Ya, sementara belum di kuli bangunan, saya kerjanya sebagai pelaut. Tapi sedangkan pelaut itu nggak bisa menjamin kehidupan sehari-hari. Terus saya banting setir ikut di pembangunan. Ya, sementara ini alhamdulillah di pembangunan bisa berubah, nggak seperti di laut. Itu Bapaknya dulunya pelaut juga? Oh iya, pelaut juga. Habis itu ke kuli bangunan? Ya, kuli bangunan. Nah, masalahnya di laut itu nggak bisa menjamin lah, katakan kita berangkat di laut sehari tapi itu hasil nggak menentu. Tapi kalau di daratan sebagai kuli bangunan atau sebagai pekerja proyek bangunan itu setiap berangkat pasti ya dapat hasil. Makanya saya banting setir ikut di sebagai buruh bangunan. Itu penghasilan kuli bangunan itu berapa Pak? Ya, tergantung, relatif. Sekitar sekarang satu hari itu 150. Itu 150.000 apa? 150.000. Itu kalau di bangunan pasti, kalau di laut belum tentu. Masalahnya di laut kalau dapat hasil banyak ya banyak, tapi kalau nggak dapat ya nggak dapat apa-apa. Makanya itu saya banting setir sekarang sebagai bangunan atau pekerja bangunan. Itu penghasilan Bapak Ridwan dulu pelaut gimana Pak? Wah, ya, tadi yang saya bilang kalau di laut itu nggak menentu, nggak berat, bisa jaminan. Kita kerjanya setiap hari berangkat pasti itu, tapi ya, hasilnya nggak bisa dipastikan. Kadang dapat, kadang enggak. Kalau dapat ya juga kadang kurang dari kebutuhan sehari-hari untuk keluarga. Bagaimana perasaan Bapak menjalani pekerjaan yang penuh tenaga setiap hari ini? Ya, alhamdulillah kita harus semangat masa untuk biayai keluarga, untuk pendidikan anak-anak sekolah harus semangat terus. Itu Bapak merasa capek di kuli bangunan apa di pelayan? Untuk masalah capek di semua bidang apapun pekerjaan capek semua. Tergantung kita untuk menganunan itu, kita enjoy aja lah. Masalah capek pasti semua pekerja itu capek semua. Masalahnya kita kerja mikirkan keluarga, masalah capek walaupun nggak capek kita bikin happy aja. Apa buat Bapak yakin bisa bertahan di dunia kerja bangunan sampai sekarang ini? Ya, yang saya betah kerja itu satu, penghasilan tetap pasti bisa buat keluarga. Iya, buat keluarga untuk biaya pendidikan anak-anak di sekolah maupun di pesantren. Makanya saya betah sampai sekarang. Itu anak Bapak Ridwan itu berapa?
Anak saya 3 orang, pertama perempuan, kedua laki-laki, yang ketiga laki-laki. Alhamdulillah selama saya di bangunan itu, kerja di bangunan itu, sementara ini bisa menguliakan, sementara yang 2 anak kuliah, yang satunya lagi di SMK. Itu SMK mana Pak? SMK Al-Fatah yang itu yang nomor 3, yang nomor 2 di Undip, Fakultas Undip, yang pertama di Unwahas. Itu yang 2 Undip Semarang ya Pak ya? Ya, Undip Semarang. Itu baru kuliah baru berapa tahun tuh? 2 tahun. Kalau yang di Undip, kalau yang di Unwahas sudah 3 tahun, sekarang sudah mengerjakan skripsi. Itu katanya sudah mengajar PAUD ya Pak ya? Iya, sementara ini PAUD. PAUD mana? SD, MI? Pertama kemarin waktu masih 1 tahun 2 tahun di Semarang, terus sekarang pindah, sekarang nama ngerjaan skripsi, terus masuknya di Undip kan nggak seperti yang kemarin, terus sekarang ngambil di itu Demak. Siapa yang sosok pengalaman yang menginspirasi Bapak Ridwan untuk bekerja keras di bidang kuli bangunan? Ya, untuk skripsi itu ya kadang teman-teman itu yang kerja saya lihat itu Pak, yang kerja itu semangat, terus penghasilan juga bisa apa itu terpenuhi untuk keluarga itu, makanya saya semangat untuk ikut di pembangunan itu. Berarti ada yang juga mensupport dari keluarga sampai kuli bangunan ini? Oh ya, pertama sih awalnya diajak adik yang dulunya sebelum saya masuk di Quick Chicken itu, adik saya udah masuk di Quick Chicken, yang sekarang udah menjadi Bos RM di Quick Chicken. Itu awalnya dulu saya ikut di situ, diajak adik saya. Itu ada Bapak Ridwan itu mengajak apa menawari di kerja Win Chicken? Ya dulunya itu kan Quick Chicken membutuhkan ada lowongan pekerjaan. Lowongan kerjaan, terus saya ditawarin, terus saya pertama ikut lah, coba-coba, terus setelah kerjaan selesai, terus saya ditawarin untuk masuk jadi tim pembangunan dari Quick Chicken itu. Itu keluarga Bapak mendukung di support di Win Chicken? Iya, istri, anak-anak mendukung selama ini. Waktu awal terjun ke pekerjaan bangunan, apa tantangan terbesar Bapak Ridwan terasakan? Ya, tantangan dulu pertama itu ya alat-alat di proyek itu beli sendiri. Sementara awal-awal itu, tapi sekarang untuk peralatan-peralatan yang ngasih itu dari kantor semua. Itu belinya agak mahal apa mahal sekali? Ya tergantung relatif peralatan apa yang dibeli. Itu alat apa-apa saja ya Pak? Ya kalau di Quick Chicken itu peralatannya yaitu bur, terus mesin gerinda, terus untuk mesin pengelasan, itu semua. Terus untuk peralatan listrik, kita kerja di proyek itu nggak mencukupi untuk bangunan gedung. Quick Chicken? Ya, di apa itu di ayam geprek SAI itu. Itu nggak mencukupi pembangunan. Nah, kita nginstal ya pembangunan untuk listrik apa semua yang diperlukan di pembangunan itu di SAI itu. Itu Bapak juga yang kuli bangunan ayam SAI juga ikut? Iya. Bagaimana Bapak bagi waktu antara pekerjaan dan keluarga? Ya untuk kalau tugas kita yang dengan tugas, tapi kalau udah selesai pulang ya kumpul sama keluarga kita. Itu pulangnya agak bertahun apa? Kalau pekerjaan libur pulang, kalau enggak libur kerja? Sementara ini selama ini kita kerja penggarapan itu 1 bulan paling lama baru pulang. Kalau paling cepat itu 1/2 bulan. Itu Bapak disiplin kerja apa kadang sakit, kadang nggak tahu masuk? Ya alhamdulillah selama pekerjaan kita sama satu tim sama teman-teman ya lancar, nggak pernah ada kendala, pokoknya sehat semua. Berarti Bapak disiplin di WIP geprek itu? Iya. Saya dari apa itu, dulunya itu di Quick Chicken
kurang lebihnya 5 tahun. Terus di SAI, pindah di SAI itu sekitar 8 tahunan. Itu di Win Chicken tuh berapa tahun Pak? Di Quick Chicken itu 5 tahun saya kerja di Quick Chicken. Itu tahun berapa? Wah lupa, pokok sementara ini saya kerja di bangunan kurang lebihnya hampir 14 tahun. Berarti umur berapa itu Pak? Kalau umur, sekarang umur kan 48. Lupa ke 48, kalau diambil 14 tahun ya berapa? 3 tahun berapa lah, lupa. Udah lama masalahnya. Berarti enak lagi kerja di situ daripada di pelaut. Ya selama ini yang saya rasakan ke yang enakan di darat Mas. Kalau di laut ya itu tadi yang saya bilang, hasilnya nggak menentu. Tiap hari kalau di daratan pasti kita berangkat pasti dapat hasil atau upah itu tadi. Kalau di laut kita berangkat kerja tapi hasilnya Ya, belum tentu. memuaskan. Iya, memuaskan. Kadang ya dapat banyak, kadang nggak dapat apa-apa. Itu resiko pelaut tuh gimana Pak? Ada ombak tinggi. Ya terutama risiko terbesar itu kalau musim hujan, musim menentu, terutama hujan itu ombaknya Tinggi besar, banget. tinggi itu terutama di laut itu. Itu katanya ada orang hilang di situ Pak ya? Di Ya, banyak, kadang orang apa itu pelaut itu nelayan itu kadang orangnya itu ada yang sombong lah, katakan ada ombak besar itu katanya nggak takut itu terjang akhirnya ya itu hukum malam itu kadang nggak tahu lah kita, kadang orangnya itu terlalu berani kalau menerjang ombak besar itu akhirnya ya itu kapal tenggelam, orangnya kadang hilang, kadang ya bisa ketemu sama teman-temannya ya, sering ada yang hilang berapa kali. Itu ada juga yang kapal tenggelam ya Pak ya? Ya kalau orangnya itu pelautnya terlalu keberanian itu, nggak memikirkan keselamatan itu. Kemarin aja berapa perahu yang tenggelam itu masalah berani nerjang ombak besar itu. Sampai orangnya nggak bisa ditemukan, hilang. Itu katanya mayatnya ditemukan apa tenggelam? Ya kadang ada yang bisa kita temukan, kadang ya dicari nggak bisa ketemu, akhirnya hilang. Cari sampai 1 minggu nggak temukan ya, terus akhirnya itu nggak bisa ketemu. Ini boleh tahu musim di pelaut apa ya Pak ya? Ikannya. Sementaranya masalah ini tadi, udah lama saya nggak di laut. Ya, udah hampir 14 tahun waktu masuk di bangunan itu nggak pernah melaut. Makanya saya nggak tahu ya, cuma kalau pulang dengar sama teman-teman, oh ini pas musim ikan ini banyak dapat ini. Kalau sementara kalau nggak ada ya sepi. Terutama hari-hari ini sepi di laut. Sudah 4 hari waktu saya pas di rumah ini nggak ada yang melaut, masa sepi. Itu agak sepi di daerah mana itu Pak? Kongsi apa? Ya terutama wilayah saya kan wilayah Bonang, Purworejo, Demak itu. Sementara ini agak sepi kan, nggak kuliah, nggak aman. Kalau kemarin berangkat 1 hari 2 hari nggak dapat hasil, akhirnya pulang, nggak berangkat lagi. Masalahnya sepi. Untuk biaya apa itu melaut itu, untuk yang kapal kecil aja katanya itu 700 atau berapa, untuk kapal yang besar satu berangkat itu 2 juta untuk biaya beli solar apa itu. Akhirnya kalau 1 hari 2 hari nggak dapat ikan, nggak dapat hasil, ya nggak berani melaut lagi. Itu takutnya resikonya nggak dapat ikan itu Pak? Ya masalah bukannya nggak takut, kalau gambarnya 2 hari nggak dapat hasil ya perbekalan kita utang terus sama bosnya itu, akhirnya sementara disuruh nggak berangkat dulu, nanti kalau ada kabar rame berangkat lagi. Itu kapalnya berangkatnya pagi, siang atau malam? Itu tergantung ikannya, kalau ramenya pagi ya berangkatnya pagi, kalau ikannya malam ya berangkatnya sore sampai malam. Itu pulangnya malam tuh berapa Pak? Sampai jam 1, jam 2? Ya sementara waktu saya masih melaut dulu, kalau berangkatnya sore malam itu ya jam 2
pagi atau jam 2 malam. iya jam 3 tuh pulang, kadang jam 12 udah pulang. Tuh ikan malam itu apa Pak? Ya kadang ikan teri, ikan Kalau malam itu ikannya biasanya itu ya ikan kembung, terus ikan apa Pak? Teri itu biasanya itu pagi, pagi sampai sore. ya pagi sampai sore. Tuh kembungnya satu offset tuh berapa Pak penjualnya? Wah sementara ini ya Kurang nggak tahu. masanya udah Sudah lama lama banget nggak ke laut. berangkat ke laut. Pernah Bapak merasa kelelahan dengan jadwal kerja yang padat? Ya kelelahan pasti kalah bagi pekerja apapun itu, kelelahan apalagi sampai 1 bulan. Cuma kita kalau lelah setelah selesai kita Pulang. minta izin pulang untuk istirahat dulu, kita minta waktu dulu. Tuh Bapak kadang izin berapa bulan untuk nggak kerja dulu karena sibuk dengan keluarganya. Sementara ini kalau saya memang kerjaan sementara ini banyak. Cuma saya kadang dari kantor itu biasanya itu 4 hari atau 5 hari itu waktu yang pulang. Tapi kadang kalau memang capek kita minta waktu 1 minggu atau 2 minggu. Nggak nyampe 2 minggu kelamaan, masa kerjaan di yang masih banyak. Ya. Menurut Bapak apa tantangan terbesar menjadi kuli bangunan di zaman sekarang? Tantangannya yaitu sementara bangunan kan ya apa mau tahun ini kan ya bentuknya atau bangunannya makin bagus-bagus, kita tantangannya itu bersaing sama teman-teman untuk maksimal mungkin menghitung model atau anan sekarang. Itu alatnya Bapak Ridwan itu ada kehilangan apa enggak? Kalau hilang sementara ini enggak, masalah kita kerjanya itu satu tim, enggak terus satu tim sama teman-teman, enggak ada dari yang seperti itu bangunan yang saya lihat dari sana sini. Kalau saya kan satu tim itu, makanya enggak, sementara enggak ada yang hilang selama kerja itu. Dalam pekerjaan sehari-hari, apa kendala yang paling sering Bapak dihadapi di lapangan kuli bangunan? Ya kendalanya itu kalau mau beli bahan-bahan, kadang toko di wilayah situ nggak ada, kita cari yang tempat lain yang jauh dari kita kerjaan itu, yang kadang kendala itu yang sering yang saya rasakan itu kendalanya itu di sekitar kita kerja itu bahan-bahannya kadang nggak ada. Kadang ada, kadang enggak. Ya, itu tergantung wilayah-wilayahnya, karena ada wilayah yang memang di situ memenuhi apa yang kita butuhkan ada semua, kadang ya ada yang enggak ada, maka kita cari yang agak jauh, itu kendalanya itu. Dalam pekerjaan sehari-hari apa kendalanya paling sering Bapak pernah nggak Bapak merasa lelah atau hampir menyerah di kuli bangunan? Ya lelah, ya tadi sudah saya bilang pasti tetap lelah. Untuk menyerah itu ya nggak ada, masalah kita mikirkan ya keluarga lah, untuk tuan keluarga yang di rumah sehari ya. Apa Makanya kita sebagai kepala keluarga memang bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga, makanya nggak ada kata lelah atau kata apa itu, harus semangat untuk bekerja, untuk memikirkan keluarga itu. Itu Bapak lebih penting kerja kuli bangunan apa kerja pelaut? Ya kalau sekarang tahu hasilnya ya suka di bangunan itu. Tapi Bapak merasa capek di pelaut? Laut ya juga capek, cuma kalau di laut itu ya kita terutama hasil kurang menentu. Terus enaknya ya di laut itu setiap hari bisa ketemu sama keluarga. Kalau di bangunan kan kita merantau, nah kerjanya itu jauh dari rumah. Setelah selesai kita baru pulang, makanya jarang ketemu sama keluarga itu. Apa yang buat Bapak tetap semangat bertahan menjalani pekerjaan ini? Ya semangat masalah untuk memikirkan ya tadi, memikirkan keluarga, memikirkan anak, untuk belajar
pendidikan itu. Untuk motivasi kita biasa semangat kerja itu anak-anak itu. Itu kadang disemangati sama anak-anak ya Pak ya. Oh iya. Lebih berat mana menurut Bapak, kerjaan fisik di bangunan atau beban pikiran soal keluarga? Ya, nah kalau untuk bahan fisik itu ya berat di pembangunan, masalahnya kita kerjanya itu ya di bangunan ya terus capek. Untuk masa keluarga pokoknya ada hasil, keluarga pasti tenang. Senang. Apa momen paling berkesan selama Bapak kerja di proyek bangunan? Ya kesannya itu ya bisa kumpul sama teman-teman, terus kerja lancar aja. Dari kerjaan sebagai kuli bangunan, adakah pelajaran hidup yang Bapak pegang sampai sekarang ini? Apa Pak tadi? Dari pekerjaan sebagai kuli bangunan, adakah pelajaran hidup yang Bapak pegang sampai sekarang ini? Yang saya pegang pelajaran ini ya semangat kita kerja, jangan walaupun kerja jangan lupa sama itu, terutama keluarga. Pasti kita nggak harus dunia aja, duniawi juga kita jalankan gitu. Apa prinsip hidup yang Bapak selalu dipegang saat bekerja? Prinsip hidup ya semangat itu untuk mengikarkan cari nafkah anak itu keluarga itu, ya semangat hidupnya itu. Itu anak Bapaknya kadang bandel apa nurut untuk sekolah? Ya untuk anak saya tiganya itu menurut sama orang tua. Bapaknya manut apa yang orang tua perintahkan, belajar ya sementara belajar. Itu anaknya kadang pulang sering ke rumah apa enggak? Ya tiga-tiganya itu kan sementara yang itu tadi yang pertama di Unwahas itu selama 1 tahun 2 tahun, 3 tahun itu di kuliah sama di pesantren. Terus yang kedua yang di Undip itu ya juga gitu, nggak pulang di pesantren. Terus yang ketiga di SMA juga di pesantren semua. Kalau pulang ya kalau waktu ada memang waktu libur atau apa baru pulang aja. Itu anak yang satu pesantren mana Pak? Yang satu itu di mana itu, Babadan, daerah Babadan itu ke Kodang tuh, ke sekitar itu. Itu yang dulunya pondok saya itu Pak, sama Akmal itu. Kalau yang ketiga itu di Al-Fatah, sama sekolah di SMK itu Al-Fatah Dima. Menurut Bapak yang apa keistimewaan seorang kuli bangunan dibanding provinsi yang lain? Ya kalau istimewanya sih ya pokoknya di bangunan itu enaknya ya itu tadi, kalau berangkat pasti dapat hasil gitu aja. Dibanding kerja tadi pilihan di darat sama di laut gitu. Kalau di darat pasti kita berangkat pasti dapat hasil. Istimewanya itu kalau di laut kita berangkat belum tentu dapat hasil gitu. Apa pesan-pesan untuk anak muda yang ingin malu atau gengsi bekerja di bangunan? Nah, kalau zaman sekarang itu jangan katakan gengsi kita. Kalau gengsi itu ya akhirnya sendiri, pokoknya harus anak muda harus semangat untuk bekerja. Pokoknya kerja bagus gitu, asal halal, dapat hasil halal, jangan gengsi gitu. Itu Bapak dulu cita-citanya apa Pak? Nah, kalau saya itu gimana ya Mas, cita-citanya itu ya jadi kuli bangunan yang aslinya kuli bangunan itu enggak cita-cita saya. Dulu memang saya itu masih muda, saya juga di pesantren. Habis dari pesantren terus menikah, dulunya enggak dapat apa itu, enggak mikir cita-cita itu. Terus
demi keluarga, untuk kehidupan itu ya itu pokoknya dapat hasil yang untuk bisa memenuhi keluarga gitu aja. Terus bro, kalau ada orang lain ingin terjun ke dunia bangunan, apa saran Bapak untuk mereka? Ya kalau pekerja di bangunan pokoknya satu, itu kemauan, harus kemauan kerja, benar-benar mau kerja gitu aja. Itu kemauan mereka atau Bapaknya sendiri? Kalau saya itu ya sementara kemauan saya sendiri, dulu kan di laut ya tadi, Kadang di laut itu nggak dapat hasil yang untuk memenuhi keluarga, belum tentu bisa. Terus saya harus semangat untuk cari kerjaan yang bisa untuk kemajuan keluarga itu aja. harapan terbesar Bapak ke depan untuk keluarganya apa? Ya kalau dulu saya kan lulusan dari, untuk pelajaran sekolah saya lulusan di SMP, tapi untuk di pesantren saya lulusan di SMA Aliyah, Madrasah Aliyah. Tapi untuk anak saya didik sepintar-pintarnya, setinggi-tingginya, cari ilmu biar jadi orang yang berguna Sukses. bagi orang tua, bagi bangsa. Itu prestasi anak Bapak itu apa saja Pak? Yang satu, dua? Ya alhamdulillah Mas, tiga-tiganya saya didik sebisa-bisa semungkin, setinggi-tingginya. Bertiga-tiganya itu anak saya kuliah di SMA, juga di pesantren itu penghafal Al-Quran semua. Itu berapa juz tiga-tiganya Pak? Kalau yang pertama itu udah hatam, Juz terus 30. 30, tapi yang nomor 2 baru 25 juz, yang di Undip itu, yang di SMK Demak itu baru 10 juz. Berarti penghafal Al-Quran terus ya Pak? Anak Alhamdulillah. tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Pernahkah ada momen lucu atau unik selama Bapak bekerja di proyek bangunan? Ya lucunya itu kadang sama teman-teman itu kerjanya itu ada kekeliruan atau ada kesalahan, itu akhirnya itu sama teman-teman jadi berguru, kerjaan ada kesalahan atau apa. Itu mulai Bapak kerja kuliah bangunan jam berapa Pak? Kalau pagi kita kerjanya gantung, kalau awal mau openingan itu kita jam 8, kita kerjanya lembur sampai malam, kita jam 8 sampai jam 9 malam. Itu ada shift-shiftnya enggak Pak di kuliah bangunan? Kalau di kuliah bangunan sementara ini di saat ini saat ini memang kerjanya itu harus lembur jam 8 sampai jam 9 malam. Kalau kerjanya renovasi, kerjanya malam jam 10 sampai jam 4 pagi. Berarti sampai pagi juga ya Pak? Iya, kalau kerjanya malam. Tapi kalau kerjanya pagi ya itu jam 8 sampai jam 9 malam. Itu dua gaji kalau sampai malam. Tuh Bapak ikuti 2 shift pernah nggak Pak? Ya pernah, memang kerjanya 2 shift itu. Lemburan itu kan 2 shift. Si pagi sama si Malam. Siapa tokoh atau sosok yang paling Bapak Ridwan jadi teladan, yang paling teladan dalam bekerja keras? Untuk teladan itu saya itu almarhum bapak saya itu, memang orangnya bekerja keras, orangnya semangat, itu yang motif saya untuk semangat kerja itu. Tidak patung menyerah. Iya, orangnya memang didikannya orang tua saya sama saya dulu kayak gitu. Jadi orang harus semangat kerja. Apa nilai terpenting Bapak yang ingin mewariskan ke anak-anak dari pekerjaan Bapak sekarang ini? Untuk mewariskan, masalah anak sekarang pendidikannya tergantung beda-beda pengambilan jurusan. Nggak ada yang mengikuti jurusan saya. Anak kan yang itu pertama itu diambil jurusan pendidikan sebagai guru, tapi yang di Undip yang kedua itu ambil jurusan manajemen. Terus yang
di SMA itu jurusannya itu TKR. untuk apa pembengkelan mobil-mobil itu. Nggak ada yang mengikuti jejak Bapaknya pendidikan sendiri. bapaknya sendiri. Dari dunia bangunan, apakah Bapak juga pengalaman unik yang sulit dilupakan? Yang saya paham itu kalau dapat tempat atau tugas di wilayah yang susah cari makan. Karena ada daerah itu yang hari ini minggu kita makan itu cari makan susah. Makanan tutup semua, itu yang kadang nggak saya lupakan itu. Itu daerah mana Pak? Gue tahu. Yang terutama waktu dulu di Banyuwangi, tugas di Banyuwangi itu. Kalau minggu itu wah cari makan pagi sampai malam itu susah. Itu Banyuwangi Jawa Tengah apa Jawa Timur? Banyuwangi ya Jawa Timur. Apa keluarga mendukung penuh keputusan Bapak kerja di proyek bangunan? Ya kalau keluarga yang mendukung, terutama istri saya lah. Paling penting kerja, semangat, dapat hasil untuk kebutuhan keluarga aja. Pokoknya saya enjoy, keluarga ya juga ya enjoy mendukung itu aja. Itu support penuh, Support terus. penuh, memang keluarga support penuh. Apa pernah Bapak merasa kehilangan waktu pribadi karena pekerjaan ini? Ya sementara selama saya kerja sama teman-teman ini nggak pernah ngalami hilang. Teman-teman juga baik semua, tahu kita satu tim itu. Tahu Bapak tahu kehilangan barang pribadi di kulit bangunan? Nggak ada. Selama ini pengalaman nggak pernah ada yang kehilangan. Kalau ada kesempatan kerjaan atau keterampilan apalagi yang ingin Bapak pelajari? Ya kalau saya itu pernah pengalaman kerja itu di laut pernah, terus di apa itu kerja di tanunan ikan, apa itu pengeringan ikan itu di pernah. Terus kerja apa masalah kerja yang saya pernah itu saya lakoni semua. Nanti kalau ada yang cocok ya kita jalani, kalau nggak cocok kita pindah. Kalau ada masalah pekerjaan dan keluarga bersamaan, biasanya Bapak pilih mana dulu? Keluarga atau kulit bangunan? Ya tergantung masanya. Kalau memang keluarga memang dan ya kita pentingkan keluarga dulu lah. Kerja kan kita bisa izin dulu atau apa, terutama memang keluarga, terutama prioritas itu memang keluarga dulu. Kalau ada keluarga memang ya kita keluarga dulu. Itu Bapak pulang ke rumah berapa bulan tuh Pak? Ya itu paling lama 1 bulan, paling cepat setengah bulan kita pulang. Itu keluarga pasti kangen ya? Ya kalau kangen pasti, tapi kita juga bisa membagi waktu lah. Kalau kita sudah pulang dari kerjaan, kita sama keluarga, terutama sama istri, kita mengunjungin anak-anak yang di pesantren itu. Menurut Bapak apa yang paling bisa dilakukan agar pekerja bangunan lebih dihargai masyarakat? Kalau mau dihargai masyarakat ya kita sebagai pekerja proyek, satu harus disiplin, terus nggak mengecewakan, biar dihargai sama masyarakat, nggak bikin apa-apa ya yang bikin masyarakat kecewa itu. Kita harus baik-baik menjaga diri kita itu dalam perjalanan. Itu Bapak tahu diremehkan di bidang kulit bangunan sama masyarakat? Nah untuk masyarakat kita nggak pernah diremehin. Kadang itu sama tukang bangunan itu ya kadang diremehkan satu sama lain. Katakanlah kita juga di bangunan nggak, manusia ada batasnya, nggak semua manusia itu mengetahui bangunan apa atau kadang
kita dapat ngerjaan ini kadang yang nggak bisa gitu, kadang yang teman-teman itu ngajaknya gitu, menghinanya itu. Tapi ya kita biarin aja lah, memang orang itu ada anunya sendiri-sendiri, kemampuannya sendiri-sendiri. Itu meremehkan di negatif apa tahu positif? Ya kalau meremehkan itu biasanya ya negatif, menghina lah, katakanlah dianggap kurang pengalaman itu menurut dia, padahal saya pernah di kerjaan itu sama teman tapi lain tim menghina, katanya nah menghinanya ya nggak menghina, kabarnya saya lihat dia kerjain terus pernah saya ingatkan, loh mas kok kerjanya gitu, ini toh apa lebih baik yang ini. Dia bilang katanya kamu kerja bangunan sama saya itu lamaan saya, loh masalah lama nggak bisa untuk jaminan pintar. Kalau orangnya lama nggak pernah kerja di luar, biasanya itu pengalaman kurang. Kalau yang kerja sementara ini yang terutama mau keluar atau merantau kan ketemu sama teman lain-lain, pembangunan kan enak-enak, lain-lain kan sekarang. Terus ternyata saya buktikan pengalaman saya selama kerja sama dia memang lama dia, tapi untuk pengetahuan lebih banyak bapak. Hah? lebih dapat bapaknya sendiri daripada orang lain. Ya nak, untuk dapat hasilnya biasanya tukang itu rata-rata hampir sama lah untuk biayanya, cuma pengalaman kadang itu walaupun lama, kalau orangnya nggak pernah kerja di luar, pengalaman kurang. Itu sifat-sifat dari kuli bangunan itu agak gimana, agak marah, baik. Ya masalah itu relatif, tergantung orangnya. Kadang ada yang memang orang suka emosian, kadang memang ada orang yang memang dia diam aja, relatif orangnya. Wes bro, saya tak penutup belum. Itu dia obrolan kita bareng Bapak Ridwan tentang perjalanan kuli bangunan. Dari beliau kita bisa belajar bahwa kerja keras meski sederhana punya makna besar ketika dijalani dengan tulus, dengan semangat untuk keluarga. Semoga cerita Bapak Ridwan bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih Bapak Ridwan. Sama-sama. Sudah itu, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.